Haji yang mabrur merupakan tujuan utama dari jemaah haji di seluruh dunia. Lalu, apa itu haji mabrur dan perannya ketika berada dalam kehidupan sosial? Berikut wawancara Putri Lukman dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar berikut ini. Jemaah haji akan mulai melaksanakan wukuf di Arafah. Bagaimana makna dari puncak ibadah haji ini bagi jemaah haji Indonesia akan langsung kita tanyakan kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dan wukuf apa amalan yang bisa dilaksanakan oleh jemaah selama berada di Arafah? Mulai tadi malam kita melakukan istighasa yang dipimpin oleh Khatib Am PBNU ya untuk mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya maksimum secara program fisik kita lakukan, tapi kita membutuhkan pertolongan langit. Maka itu kita bantu dengan istighasa dan juga di daerah-daerah di kampung-kampung dan bahkan di Indonesia ya, kita mohon juga doanya supaya semuanya berjalan lancar. Nah, alhamdulillah tentu juga kami menghimbau kepada seluruh jamaah. Pertama, indahkan seluruh ketentuan yang berlaku seperti yang kami sangat rincikan di dalam buku-buku manasik haji. Ya, semua A sampai Z yang kecil-kecil mikro pun juga kami beberkan di dalam manasik haji. Mungkin inilah manasik haji yang paling lengkap semenjak dahulu. Dan yang kedua juga kami betul-betul mendoktrin 7 kali kita melakukan manasik haji mulai dari tingkat kecamatan, kalau kita hitung jumlahnya bahkan bisa lebih, di pesawat pun juga kita berikan, bahkan di mana-mana pun kita berikan. Jadi kalau rajin mengikuti manasik haji pasti selain akan sempurna secara peraturan perundang-undangan, juga tentu akan lebih indah dari segi pahala dan sebagainya. Apa sunat-sunatnya itu semua yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama para calon jemaah haji, saya ingatkan kembali, ingat ya, hal-hal yang perlu dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pada saat kita melakukan wukuf di Arafah. Pertama, saya ingatkan kembali, ini yang sangat penting, jangan melakukan pelanggaran karena itu berakibat dengan dam. Ya, misalnya terutama juga para petugas yang sampai lupa dia pakai peci begini karena kepanasan, itu harus bayar loh di dam tuh, karena nggak boleh menutup ini. Ya, kemudian perempuan juga asik menyisir, rambutnya jatuh, itu rusak itu. Jangan iseng mencabut rambut, mematahkan ranting pohon, membunuh nyamuk, itu nggak boleh tuh. Ya, kemudian juga jangan sampai nanti asik bicara WA tapi WA negatifkan orang, itu merusak jemaah haji. Gibah juga nggak boleh ya Pak? Ya, gibah. Pokoknya ada kan qaulat thawr itu jangan mengucapkan kata-kata buruk di itu. Yang kita harus lakukan satu, perbanyak berdoa. Banyak sekali hadisnya, doa tidak bisa ditolak oleh Allah kalau doa itu kita panjatkan di padang Arafah. Apakah hambaku apakah hambaku menuduh saya sebagai Tuhan tidak maha pengampun, sampai di padang Arafah pun dia bermohon, lalu aku tidak maafkan permohonan, lalu saya tidak terima permohonannya. Jadi kami mohon, maka itu doa yang paling panjang dalam manasik haji itu doa di Arafah. Kalau sudah selesai doanya, baca Quran sampai pemberangkatan. Daripada keluar kemana-mana, belanjaan pun juga nggak ada seperti dulu lagi. Jadi kita di dalam kemah, dingin kemahnya ya, kami sudah kontrol kemarin. Jadi kalau masih terasa panas, itu berarti ada permintaan. Karena ada orang nggak tahan AC, ada orang tidak bisa tidur tanpa AC. Ini dalam satu kemah, jadi ini susah juga itu mengontrolnya tuh. Jadi saya mohon maaf, kan kita tidak tinggal lama di situ kan. Nah, terakhir kami sampaikan kepada keluarga jemaah haji, mohon doakan kami semuanya, para petugas, para jemaah, dan kita semuanya jangan hanya mendoakan diri sendiri dan keluarga, doakan juga bangsa dan negara kita supaya menjadi bangsa yang stabil, ya berkembang, competitiveness, dan insya Allah mengharumkan nama bangsa juga di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terakhir, bagaimana seseorang tuh dianggap sebagai haji yang mabrur, Pak? Semua mabrur itu pasti makbul. Syaratnya memperoleh haji mabrur itu ada makbul. Tidak ada haji mabrur tanpa makbul. Kalau makbul itu seluruh rukun syaratnya sudah dipenuhi, tetapi kemabruran haji itu diukur setelah pulang dari tanah air. Apakah masih pelit? Apakah masih suka bohong? Apakah suka marah-marah? Apakah suka berdosa? Apakah kembali lagi ke dosa lamanya? Itu tanda-tanda tidak haji mabrur. Dan saya menghimbau, mari merawat kemakbruran haji. Belum tentu bisa haji lain kali. Karena harus menunggu 48 tahun kan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang di tanah air yang sudah melakukan haji puluhan tahun yang lalu, perbaharui kemakbruran hajinya dengan cara ya buka
buka-buka lagi buku-buku agama, ya, taubat, istighfar. Insya Allah mabrur kembali hajinya itu. Oke, Amin. makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.